Misteri malam penentuan, Studio 5 Indosiar menjadi saksi malam yang menegangkan ketika Dangdut Akademi 7 memasuki babak top 4. 4 peserta tersisa, Valen dari Pamekasan, April dari Cirebon, Tasya dari Tangerang Selatan, dan Arbil dari Asahan berhadapan dalam sebuah pertarungan musikal yang bukan hanya mengandalkan suara, tetapi juga strategi dan kekuatan emosional. Hadiah uang tunai ratusan juta rupiah menanti. Namun, atmosfer kompetisi terasa lebih berat dibanding biasanya. Meski tidak ada pengumuman eliminasi di malam itu, segalanya terasa seperti panggung gladi resik menuju final. Masing-masing peserta harus menyuguhkan penampilan terbaik, karena malam itu bisa jadi menjadi titik balik atau titik akhir. Di luar panggung, pergerakan suara GI virtual terus berubah setelah setiap penampilan menambah lapisan ketegangan yang tak terlihat langsung oleh pemirsa. Inilah panggung di mana semuanya bisa berubah hanya dalam satu lagu. Valen, si penyihir emosi dari Pamekasan. Valen membuka malam dengan kolaborasi bersama musisi kenamaan Badai. Membawakan lagu Bukan Tak Mampu, Valen tampil penuh penghayatan, menanamkan emosi dalam setiap bait lagu. Para juri, Dewi Persik, Soimah, dan Wika Salim berdiri serentak memberikan standing ovation. Namun yang tak terlihat adalah tekanan besar di balik sorot lampu. Valen sempat menjadi unggulan GI virtual sebelum tampil, namun posisi tersebut tak bertahan lama. Meski kualitas vokalnya tak diragukan, kompetisi kali ini bukan hanya soal teknik. Banyak yang bertanya, apakah penampilan emosional Valen cukup kuat untuk membuatnya bertahan di 3 besar? Atau justru penampilannya menjadi korban dari ekspektasi terlalu tinggi? Satu hal yang pasti, Valen membuka malam dengan standar yang tinggi. Namun, bayangan ketidakpastian tetap menggantung di udara. April, luka dalam nada, harapan dalam suara. April dari Cirebon tampil kedua, berkolaborasi dengan Ava Victoria membawakan lagu Sejuta Luka. Sebuah judul yang mencerminkan perjuangannya dalam kompetisi ini. April dikenal sebagai peserta yang konsisten. Namun malam itu dia menunjukkan sisi lain, rapuh tapi kuat, hancur tapi tetap bersinar. Penampilannya menggetarkan hati para juri dan penonton. Standing ovation kembali diberikan. Uniknya, setelah tampil, posisi GI virtual April melonjak ke urutan pertama. Tapi seperti halnya angka, posisi itu pun fluktuatif. April sempat tersingkir dari posisi aman di babak-babak sebelumnya, menjadikan malam ini sebagai penebusan emosional. Banyak pengamat menilai ini adalah titik balik April. Namun, apakah ini cukup untuk mengunci tiket ke final? Atau justru menjadi penampilan puncak sebelum turun? Tasya, kupu-kupu yang tak mau jatuh. Tasya dari Tangerang Selatan tampil ketiga, berkolaborasi dengan pemain harpa ternama Maya Hasan. Lagu yang dipilih, Kupu-Kupu, mengandung filosofi mendalam, sebuah simbolisasi dari transformasi dan kerapuhan. Tasya tampil lembut namun menawan, menggabungkan vokal dengan harmoni harpa yang megah. Standing ovation pun diraihnya, seperti 2 peserta sebelumnya. Namun, posisi GI virtual Tasya tetap stagnan di urutan keempat. Penampilan Tasya sering dianggap underrated, dan malam itu memperkuat opini tersebut. Meski vokalnya tak kalah dengan yang lain, dukungan pemirsa tampaknya belum cukup kuat. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah pemilihan lagu yang tenang membuatnya kurang mencolok? Ataukah Tasya adalah kontestan diam-diam yang menyimpan kejutan di penghujung waktu? Arbil, panggung terakhir, tekanan terberat. Ampil di urutan terakhir memberi Arbil sebuah keuntungan sekaligus tekanan. Didampingi Rejos, Arbil menyanyikan lagu dahsyat yang penuh energi. Penampilannya eksplosif, menyapu seluruh panggung dengan karisma dan kontrol vokal yang kuat. Standing ovation kembali diberikan oleh semua juri. Arbil mempertahankan posisinya di urutan kedua GI virtual, bahkan setelah semua peserta tampil. Penampilan terakhir selalu memberi kesan mendalam, dan dalam kasus Arbil, itu mungkin menjadi keuntungan. Namun, tekanan sebagai penutup juga bukan hal sepele. Arbil tahu, satu kesalahan kecil bisa membuatnya terlupakan di antara 3 penampilan sebelumnya. Tapi malam itu, Arbil membuktikan bahwa dia bukan sekedar kontestan, dia adalah rival sejati. Skor virtual, permainan yang tak terlihat. Meski kamera menyorot penampilan di atas panggung, permainan sesungguhnya juga terjadi di balik layar, GI virtual.
Perolehan gift ini menjadi penentu nasib, mencerminkan kekuatan dukungan penonton secara real time. Posisi terus berubah setelah setiap peserta tampil, dari Valen yang memimpin di awal, hingga April yang menyalip, dan Arbil yang konsisten berada di papan atas. Tapi ada keanehan yang tak banyak dibahas. Tasya, meski mendapat standing ovation seperti lainnya, tak juga beranjak dari posisi keempat. Apakah ini mencerminkan kurangnya exposure atau justru adanya faktor-faktor di luar kualitas penampilan? Skor virtual memberikan dimensi baru dalam kompetisi ini, dimensi yang tak selalu adil, tapi sangat menentukan. Standing ovation, simbol bukan jaminan. Satu fakta mencolok malam itu, semua peserta mendapatkan standing ovation dari seluruh dewan juri. Dari luar, ini terlihat sebagai malam penuh apresiasi. Namun di balik itu, muncul pertanyaan yang menggantung. Jika semua mendapat nilai sempurna, lalu apa yang membedakan mereka? Apakah gestur berdiri itu masih bermakna jika diberikan ke semua orang? Ataukah ini cara juri menjaga netralitas menjelang final? Penonton mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang unggul? Karena ketika semua dipuji, sulit mengetahui siapa yang benar-benar lebih layak. Standing ovation menjadi simbol, bukan lagi jaminan kemenangan. Kolaborasi, hiburan atau strategi. Kolaborasi dengan musisi ternama menjadi daya tarik tersendiri dalam Top 4 Show. Namun publik bertanya, apakah kehadiran Badai, Ava Victoria, Maya Hasan, dan Rejos benar-benar membantu atau malah membayangi peserta? Kolaborasi bisa menjadi pedang bermata dua, mendongkrak kualitas, tapi juga bisa membuat peserta tampak lebih pasif. Dalam kasus April dan Valen, penampilan mereka terlihat sinergis dengan rekan kolaborasinya. Sedangkan Tasya dan Arbil justru terlihat lebih dominan di atas panggung. Disinilah pertanyaan muncul, apakah penilaian publik lebih berat pada kontestan yang menonjol sendiri atau yang harmonis dengan mitra duetnya? Kolaborasi memberi warna, tapi juga kompleksitas baru, tekanan psikologis di balik sorot lampu. Di balik glamornya panggung, tersimpan tekanan psikologis yang luar biasa. Setiap peserta membawa beban ekspektasi, dari keluarga, daerah asal, hingga ribuan penggemar yang menaruh harapan. Persiapan intensif, latihan berjam-jam, dan tekanan untuk selalu sempurna menjadi bagian tak terpisahkan dari kompetisi ini. Beberapa sumber menyebutkan ada peserta yang sempat mengalami kelelahan emosional, namun kamera tak pernah menangkap air mata di balik panggung. Inilah sisi manusiawi yang jarang terlihat. Perjuangan untuk bertahan bukan hanya secara vokal, tetapi juga mental. Mereka bukan hanya penyanyi, tetapi juga pejuang sunyi dalam panggung yang tak pernah tidur. Final yang tak terucap, siapa yang layak? Malam Top 4 tak memberikan jawaban pasti. Tidak ada eliminasi, tidak ada pengumuman siapa yang melaju. Tapi satu hal jelas, semua telah mempertaruhkan segalanya. Kilas balik memperlihatkan bahwa tidak ada penampilan yang lemah, hanya strategi dan momen yang membedakan. Valen bermain di wilayah emosional, April mengangkat luka sebagai kekuatan, Tasya menari di antara ketenangan dan ketajaman, sementara Arbil tampil bagaikan petarung terakhir. Namun publik tahu, hanya 3 yang bisa melangkah. Maka malam itu menjadi arena penilaian terbuka, di mana suara pemirsa menjadi hakim terakhir. Dan ketika